Pada Reja, di sebuah rumah dan bengkel kecil, hiduplah seorang empu yang telah puluhan tahun menekuni dunia tempa besi, yaitu Empu Slamet. Keahlian yang ia miliki bukan didapat dari sekolah teknik, bukan pula dari pelatihan modern, namun ia belajar langsung dari mertuanya, seorang empu sepuh yang terkenal pada masanya. Dari sang mertua inilah Empu Slamet memahami bahwa pekerjaan menempa besi bukan sekedar mencari nafkah, itulah laku hidup. Sebuah pengabdian yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan rasa hormat terhadap setiap keping besi yang ia pegang. Sang mertua mengajarkan bahwa besi memiliki jiwa yang harus dipahami. Besi panas tidak boleh dipaksa. Besi yang keras harus didekati dengan penuh kesabaran. Dan dalam perjalanan hidupnya, nilai-nilai itu melekat kuat di hati Empu Slamet. Namun waktu terus berjalan dan tenaga manusia memiliki batasnya. Empu Slamet kini mulai sakit-sakitan. Tubuh yang dulu kuat memompa tungku dari subuh hingga senja kini tak lagi sanggup menempa besi sekeras dulunya. Bengkel yang dulu ramai suara palu dan percikan api kini kerap hening, seakan sedang menunggu seorang yang siap meneruskan nafas hidup di dalamnya. Tapi dalam setiap keluarga selalu ada harapan yang tumbuh. Ternyata harapan itu hadir dalam sosok anaknya, Tri Pujiono. Tri tidak ragu mengambil alih palu, memompa api, dan mulai menempa sendiri. Setiap gerakan tangannya seperti mengulang gerakan ayahnya dulu. Ia tak hanya mewarisi pekerjaan, tetapi juga nilai falsafah dan tanggung jawab di dalamnya. Kini Tri Pujiono menjadi penerus yang menjaga tradisi dan tetap hidup. Ia membuat golok, pisau sapi, cangkul, dan alat pertanian lainnya dengan cara yang sama seperti ayah dan kakeknya dahulu. Karya-karyanya dikenal kuat, tangguh, dan tidak mudah patah. Ciri khas karya Empu Sidareja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya, salam budaya. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di belakang saya ini adalah di tempat kediaman Bapak Slamet, yang mana di sini itu dikenal sebagai empu pembuat perkakas, alat pertanian, golok, pisau, arit, dan sebagainya. Nanti kita akan nengok pembuatannya seperti apa. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan juga share untuk menambah wawasan khasanah budaya kita di Indonesia. Oke. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore. Nah, ini kita dari channel Yulis Winarso Official. Kita ada karena budaya, ingin menelusuri tentang proses pembuatan kayak pisau, kayak arit, kayak cangkul, itu prosesnya seperti apa? Ya, pertama kali dari bahan yang tajam, sepertinya per mobil, dari per keong. Terus ada lagi dari cakram juga bisa, laher itu. Kalau dari bawah itu bearing katanya. Nah, itu yang untuk bikin golok, bikin sabit. Kalau cangkul biasanya dari plat. Cangkul bisa sembarang lah. Yang penting nantinya bisa kalis di tanah itu pakai dipupuk, pakai baja sama beling. Bisa. Kalau Cangkul, kalau sabit bisa itu bahan ketiga itu yang baja. Nah, itu bahan yang paling bagus itu bahan apa? Bahan baja itu nggak diisi, nggak di apa, tajam. Nah, prosesnya seperti apa aja? Nah, prosesnya pertama besi baja itu dipotong sesuai ukuran.
yang mau dipakai. Sepertinya kalau golok ukuran 30 cm ya dibelah minimal 25 panjangnya, nanti kan dipukulin terus dibikin apa, cangkainya itu hampir 30 cm. Kalau dibikin pas 30 cm itu nantinya kepanjangan, tapi ya bisa dipotong sih. Terus kalau sabit bahannya irit mah, tapi bikinnya lama sabit. Tapi kalau yang pakai mesin tidak tahu, itu lebih cepat gitu. Mungkin ini kan manual. Nah, kalau ini proses dari pemotongan bahan sampai jadi itu berapa lama? Ya kurang lebih tidak ada setengah jam dah. Itu untuk satu bilah. Satu bulan. Nah, ini untuk pembakaran itu kondisinya bagaimana? Maksudnya kita kan nanti mengetahuinya itu ini barang udah tua atau gimana, itu tandanya apa? Iya, pertama kalau mau bikin itu harus prosesnya ditempain dulu, ditempain, terus dibentuk golok, dibentuk sabit, terus sudah jadi dirapin, baru digerenda, dibikin halus. Andung kalau udah tajam, yang namanya dulu mah disepuh, kalau sekarang mungkin ditajemin lah gitu. Nah, prosesnya kalau udah ditajemin itu nggak boleh ditaruh di tanah, soalnya itu bahan dari bahan baja yang sering-sering kalau ditaruh di tanah itu bakal retak. Kalau arit sabit yang incen itu loh, kalau incen enggak, ditaruh di mana itu berani. Itu kalau pakai baja mulus itu sering-seringnya retak. Harusnya ditaruh di meja atau di tempat-tempat yang aman, enggak kena dingin gitu. Nah, ini kan tadi saya lihat Pak Slamet itu kan nggak ikut kerja. Iya. Ini itu siapa? Nah, itu anak saya penerus. Berarti di sini udah berapa? Maksudnya usaha ini sudah berapa lama? Dari tahun 89. Iya. Nah, itu meneruskan atau memang maksudnya meneruskan dari dulu turun temurun atau memang belajar sendiri? Dulu saya dari bapak mertua. Apa? Iya. Mungkin saya dikasih apa ya, kesempatan untuk bisa, ya mungkin nggak tahu itu. Jadinya saya bisa, saya pelajari dari istri. Nah, terus saya berdikari di sini. Setelah saya ini keluargaan 4 bulan, pacaran 4 bulan lah, nikah, terus berpisah sama mertua itu sampai berdiri sekarang. Anaknya tergenerasi. Nah, ini sekarang anaknya yang nerusin. Iya, saya juga bantuin sih. Sebetulnya kalau saya lagi fit, ya saya yang megang, itu yang mukulin. Jadi saya nggak mentingkan uang, mentingkan saya anak saya bisa. Intinya untuk meneruskan. Iya, begitu. Kan saya nggak sehat selalu, Nah, nggak mudah selalu. nah ini untuk harga dari kayak pisau, kayak golok itu berapa? Nah itu kalau saya dulu sering dimintain bakul-bakul. Saya berhubung tenaganya cuma 2 orang, saya memutuskan ya untuk petani, Khusus petani. ya sedikit-sedikit ndak menekan sama pelanggan. Kalau pesennya banyak, dari harga yang ditentukan saya kurangi tuh, jadi nanti bisa
istilahnya harga bisa dinego lah. Gitu. Intinya ya rembukan sendiri aja lah ya. Iya begitu. Nah misalkan ada orang ini dari luar kota misalkan pengen pesan bisa. Ya bisa. Apalagi ada gambarnya. Oh ya, Iya. yang penting ada itu. Iya, pesan harus sesuai gambar, bisa nggak bolak-balik gitu, langsung bikin jadi. Tapi saya pesan kalau yang tajam itu pakai baja. Kalau bapak atau yang mau bawa ke sini ya boleh, nanti saya coba kalau baja saya bikin. Tapi kalau cuman pelat besi biasa, saya ganti sama yang baja itu. Terkadang Empu Slamet duduk di sudut bengkel, mengamati, mengoreksi atau sekedar tersenyum bangga melihat anaknya mewariskan warisan keluarga. Momen kecil itulah adalah bukti bahwa budaya tidak hanya diwariskan lewat kata-kata, tetapi lewat contoh dan teladan. Kisah Empu Slamet dan Tri Pujiono adalah bukti bahwa budaya bertahan bukan karena kekuatan besar, tetapi karena orang-orang kecil yang setia menjaganya. Mereka menjaga bara itu tetap hidup, bara yang mengajari kita tentang kesabaran, ketekunan, dan cinta pada tradisi. Semoga Empu Slamet diberikan kesehatan, semoga Tri Pujiono juga diberi kekuatan dan rezeki untuk melanjutkan amanah leluhur, dan semoga tradisi Tempa Sidareja tidak pernah padam selama masih ada tangan-tangan yang mencintainya. Nah oke teman-teman, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Slamet mengenai proses pembuatan perkakas alat-alat dapur kayak pisau, golok, sabit, cangkul. Nah bagi teman-teman yang ingin pesan, ini lumayan sudah berpengalaman, Pak Slamet ini sudah berpengalaman, bisa nanti ini pesan, ini alamatnya, ini ada nomor teleponnya. Monggo rembukan sendiri, mau pesan dalam kapasitas banyak juga siap melayani. Dan juga untuk bahan, misalkan kalau kayak jenengan itu punya bahan mungkin menurut jenengan itu bagus ya, bawa saja ke sini, nanti di sini yang ngurumat pasti ya. Nah masalah harga nanti bisa dirembuk lah. Oke teman-teman, demikianlah tadi penjelasan dari Pak Slamet mengenai pembuatan alat perkakas. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.